Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, pada kali ini saya akan membacakan salah satu bab dalam ilmu balaghah, yaitu tentang majaz mursal. Kemarin kita sudah membahas tentang majaz dan isti'arah, dan juga dibahas sedikit tentang majaz mursal. Sebelum saya membaca, saya akan mereview kembali sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin. Bahwasanya majaz itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya isti'arah, ada yang namanya majaz mursal. Kalau yang isti'arah adalah majaz yang alaqatuhu al-musyabahah. Adalah majaz yang alaqahnya adalah musyabahah. Adanya sesuatu yang diserupakan. Kemudian definisi majaz sendiri adalah al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin maniatin min iradatil ma'na sabiq. Adalah lafaz yang digunakan pada sesuatu yang bukan tempatnya dikarenakan ada alaqah, ada hubungan, disertai dengan qarinah yang mencegah untuk digunakannya makna yang terdahulu. Seperti yang sudah kita jelaskan, misalkan fulanun yatakallam bid-durari. Ini adalah majaz. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang berbicara dengan mutiara. Yang dimaksud di sini adalah orang tersebut berbicara dengan fasih. Apa? Adanya alaqah antara ad-durar dan juga kalimat al-fasihah, yaitu sama-sama mereka dalam keindahan, yaitu al-husnu. Sedangkan isti'arah sendiri, ketika majaz dibagi dua, nantinya isti'arah sendiri adalah majaz yang alaqahnya musyabahah. Sedangkan yang alaqahnya bukan penyerumpamaan dinamakan majaz mursal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita baca saja pada kitab Qawaid, Kitabu Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, halaman 178 dan 179. Al-majazul mursal, majaz mursal, huwa majazun alaqatuhu ghairul musyabahah. Huwa, ia adalah majaz, huwa majaz, dia adalah majaz, alaqatuhu yang alaqahnya ghairul musyabahah, bukan musyabahah. Apa saja yang bisa masuk dalam majaz mursal ini? Yang pertama namanya satu, kas-sababiyah. Wahid, kas-sababiyah fi qawliha. Yang pertama sababiyah, seperti fi qawlika, dalam perkataanmu, azumat yadu fulanin indi. Azumat, besar, agung, yadu fulan, nikmatnya seorang itu kepadaku, indi, di sisiku. Yang dimaksud yad di sini tidak bisa kita artikan dengan tangan. Yang dimaksud adalah ni'matuhu, artinya nikmatnya, pertolongannya, allati sababuha, yang sebabnya nikmat itu, al-yad, adalah tangan. Kebanyakan pertolongan seseorang itu melalui tangan, maka disebut di sini azumat yadu fulan indi, maka disebut sababiyah. Itu yang pertama. Kemudian dua, al-musabbabiyah. Yang kedua musabbab. Fi qaulika, dalam perkataanmu, amtaratis sama'u nabatan. Amtarat, menghujani. As-sama, apa, langit, nabatan, akan tumbuh-tumbuhan, melahir. Jadi di sini
Baik. Contohnya adalah amtaratis sama'u nabatan. Amtarat mengeluarkan, as-sama langit itu, nabatan akan tumbuhan, ai matoran artinya hujan. Bukan tumbuhan yang dikeluarkan langit tetapi hujan. Kenapa disebut seperti itu? Karena yatasabbabu anhu, disebabkan karena hujan itu an-nabat akan tumbuh daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi disebut musabbabiyah. Musabbabiyah yang kalau pertama itu sababiyah. Kalau ini musabbabnya. Kemudian yang ketiga juz'iyah. Al-juz'iyah fi qaulika dalam perkataanmu arsaltul uyuna litatallu'i ala ahwalil aduwi ay al-jawasis. Berikutnya adalah juz'iyah, bagian kecil, juz'i. Seperti perkataanmu arsaltul uyun, aku mengutus uyun, mata-mata, litatallu, agar dia memperhatikan, melihat, ala ahwalil aduwi, atas keadaannya musuh. Ai al-jawasis artinya jawasis, mata-mata. Disebutkan di sana kata uyun. Apakah dia hanya mengirim mata saja? Tidak, yang dikirim adalah jawasis, orang yang tugasnya untuk memata-matai. Disebutkan uyun, disebut di sini adalah juz'iyah. Disebutkan juz'nya tapi yang dimaksud adalah kul. Kemudian al-kulliyah fi qaulika, nomor 4, fi qaulihi ta'ala, firman Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, menjadikan siapa mereka, asabi'ahum, kepada jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka. Bukan semua jari ya, tapi yang dimaksud adalah ujung daripada jari itu disumbatkan ke telinganya, karena nggak mungkin misalkan seluruh jari itu akan dimasukkan ke telinga. Kemudian yang kelima, i'tibaru makana, i'tibar memperhatikan, makana apa yang ada. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim itu harta-harta mereka, ai al-balighina artinya yang baligh daripada mereka. Kemudian i'tibar ma yakun, i'tibar memperhatikan ma yakun, apa yang akan terjadi. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, inni arani a'siru khamra, sesungguhnya aku melihat aku memerah khamr. Yusuf 36, ai ainaban artinya ainab, anggur. Seharusnya memerah anggur, bukan memerah khamr, karena anggur itu asal muasal dari khamr, dan khamr yang akan menjadi anggur yang akan menjadi khamr, maka disebutkan di sini khamr. I'tibar ma yakun, memperhatikan apa yang akan terjadi. Yang akan jadi itu adalah khamr, dari perasan anggur itu. Kemudian yang ketujuh, wal mahalliyah, dan mahalliyah fi qaulika, dalam perkataanmu, qarrarul majlis, dzalika ay ahluhu. Qarrara memutuskan, al majlisu majlis, dzalika akan hal tersebut, ay artinya ahluhu, ahlinya majlis. Enggak mungkin majlis itu membuat satu ketetapan, karena dia bukan orang yang berakal. Tapi karena ini menggunakan majas musnad, artinya ai ahluhu, artinya ahlu majlis itu. Kemudian yang ke-8 adalah al-haliyah fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, dan dalam rahmat Allah mereka kekal di dalamnya. Ali Imran ayat 107, ai jannatuhu, ai artinya jannatuhu, dalam jannah artinya dalam surganya Allah. Keadaannya mereka itu dalam rahmat Allah, disebutkan keadaannya, fa fi rahmatillah, dan dalam rahmat Allah, hum mereka, fiha dalam rahmat Allah itu, khalidun kekal.
Apa rahmat Allah itu? Yaitu dalam surga. Yang disebut keadaan tapi sebenarnya adalah tempat ya. Maka disebut haliyah. Dan ini nomor 1 sampai nomor 8 tadi disebut majas mursal. Dan ini sering kita dalam bahasa Indonesia menggunakan majas mursal ini. Misalkan banyaklah. Misalkan kita menetapkan satu nama untuk barang-barang yang lain, itu juga majas mursal. Baiklah, saya kira demikian penjelasan singkat ini tentang majas mursal. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa fi liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.